Para sahabat tani sekalian, kadangkala setelah melakukan pindah tanam, padi seolah berhenti berkembang. Hal ini disebabkan karena padi mengalami stres pada saat pindah tanam. Dan selain stres, padi gampang terserang hama dan penyakit. Misalnya banyaknya serangan keong mas dan serangan hama ulat setelah beberapa waktu dilakukan pindah tanam. Untuk melakukan pencegahan dari hal tersebut, kita sebagai petani harus melakukan persiapan-persiapan untuk lakukan langkah antisipasi. Untuk itu, kembali bersama Rafflesia Tani Vlog. Kali ini akan membahas persiapan-persiapan atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum dilakukannya pindah tanam. Namun seperti biasanya, sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat membuat video-video edukatif yang bermanfaat tentang pertanian. Para sahabat tani sekalian, adapun beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pindah tanam, yaitu yang pertama, lakukan penyemprotan pada benih sebelum dicabut minimal 1 atau 2 hari sebelum dilakukan pencabutan. Gunakan pestisida atau insektisida agar hama yang terdapat pada semaian tidak ikut pindah ke lahan sawah pada saat setelah pindah tanam nantinya. Dan sebaiknya gunakan insektisida yang bekerja secara sistemik agar insektisida yang disemprotkan dapat bertahan lama melindungi padi. Dan kali ini saya akan menggunakan insektisida dengan merek dagang Mertir, produk dari PT Biotis Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, insektisida ini telah kami review. Untuk jelasnya dapat disimak kembali pada link deskripsi video ini. Yang kedua, lakukan penyemprotan pada lahan sawah sebelum dilakukan pindah tanam untuk menghindari gulma tumbuh mengganggu tanaman utama, yaitu padi. Biasanya untuk tahap ini saya menggunakan herbisida pratumbuh untuk lahan dan herbisida kontak untuk galengan atau pematang sawah. Review dan cara aplikasi kedua herbisida ini juga saya tautkan pada kolom deskripsi. Selanjutnya, untuk menghindari stres setelah melakukan pindah tanam, gunakan obat Lely 2000 yang mana obat ini mampu mengobati stres padi setelah pindah tanam. Review Lely 2000 juga ada di kolom deskripsi. Selanjutnya, lakukan penyemprotan atau pemusnahan keong sawah dengan moleskisida, baik berupa bubuk ataupun cair. Dan beberapa pembasmi keong telah kami review juga di beberapa video selanjutnya, juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Lakukan penyemprotan atau pemusnahan orong-orong atau anjing tanah agar pada saat pindah tanam nanti hama ini tidak menyerang. Beberapa obat pembasmi orong-orong telah kami review di beberapa video selanjutnya, juga dapat dilihat pada kolom deskripsi video ini. Lakukan cabut benih di bawah usia 20 hari, bahkan direkomendasikan antara pada usia 15 sampai dengan 18 hari. Dan yang paling direkomendasikan yaitu pada usia 15 hari, karena semakin muda usia benih yang dicabut, maka akan semakin banyak jumlah anakan nantinya. Selanjutnya, volume air agar selalu dikontrol, jangan terlalu banyak ataupun kekeringan, karena apabila kekeringan akan membuat padi yang baru dipindah tanam akan stres. Dan debit air ini juga apabila terlalu dalam, maka akan berdampak pada serangan keong mas, apalagi populasi keong mas belum dikendalikan. Dan apabila kekeringan, maka juga akan berdampak pada serangan hama orong-orong atau anjing tanah. Selanjutnya, lakukan pengaturan jarak tanam yang tepat, karena jarak tanam ini juga menunjang jumlah bulir padi pada saat pembuahan. Dan yang paling direkomendasikan yaitu jajar logowo, misalnya 2:1 dan 4:1. Para sahabat tani sekalian, yang paling terakhir adalah langkah mujarab dan sakti, yaitu berdoa dan tetap tawakal agar kita semua mendapatkan hasil yang lebih baik pada musim tanam kali ini. Para sahabat tani sekalian, itulah beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum dilakukan pindah tanam.
Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan dengan baik, mudah-mudahan hasil akan maksimal. Namun itu hanya dilakukan sebelum pindah tanam. Sementara untuk hasil yang maksimal juga didukung dengan perawatan yang juga maksimal, seperti pemupukan yang berimbang dan pengendalian hama penyakit yang efektif, serta pengendalian gulma yang teratur setelah dilakukan pindah tanam. Para sahabat tanam sekalian, demikian pembahasan terkait hal apa saja yang harus kita lakukan sebelum dilakukan pindah tanam. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan bagi kita semua sebagai petani dalam melakukan pengelolaan lahan pertanian.